Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Jatius 9 kembali hadir menjumpai Anda malam hari ini, edisi hari Kamis 29 September 2011. Jatius 9 menghadirkan berita terkini dan terpercaya. Bersama saya Egy Purwanata Wijaya, inilah Jatius 9 selengkapnya. Bupati Purwakarta diminta perhatikan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Hal itu perlu dilakukan oleh seorang pemimpin daerah guna terciptanya situasi kondusif pasca terjadinya aksi pengerusakan sejumlah patung taman kota oleh sekelompok massa. Dalam rekomendasi MUI Jawa Barat tersebut, tertuang Bupati Purwakarta diminta untuk menghentikan pembangunan patung taman kota. Berikut adalah laporannya. Insiden pengerusakan patung-patung Taman Kota Purwakarta oleh sekelompok massa beberapa waktu lalu berdampak terhadap situasi keamanan yang tidak kondusif. Untuk kembali terciptanya situasi keamanan kota Purwakarta yang kondusif, tentunya tanggung jawab semua pihak yang salah satunya dari unsur pemerintahan. Untuk itu, Bupati Purwakarta Haji Dedi Mulyadi SH sebagai Kepala Daerah diminta memperhatikan rekomendasi Majelis Ulama Jawa Barat, Majelis Ulama Purwakarta serta DPRD untuk menghentikan pembangunan patung di Taman Kota sehingga tidak lagi menimbulkan polemik. Hal tersebut ditegaskan Ketua Harian MUI Kabupaten Purwakarta Kiai Haji Abun Bunyamin seusai mengikuti acara tatap muka bersama pemuka agama di Mapores Purwakarta Kamis siang. Menurut Kiai Haji Abun Bunyamin, untuk menciptakan situasi yang kembali kondusif, polisi juga diminta secara sungguh-sungguh melakukan tupoksinya dalam mencegah hal-hal yang dapat merugikan semua pihak. Oke, rekomendasi dari sini untuk maju. Pertemuan ini ya rekomendasinya untuk Pak Bupati yaitu untuk agar DPRD dan rekomendasi dari Majelis Ulama Kabupaten Purwakarta. Yang bunyinya seperti apa? Yang bunyinya intinya bahwa patung ya supaya tidak dilanjutkan pembangunannya. Seperti diketahui beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 18 September, warga Purwakarta digegerkan dengan adanya aksi anarkisme dan pengrusakan sejumlah patung di Taman Kota oleh sekelompok massa yang menganggap pembangunan patung oleh Pemkab Purwakarta merupakan hal yang musyrik. Mistam Bargo, Jatiluhur TV melaporkan. Selama dalam proses penyidikan pihak kepolisian, tersangka kasus kecelakaan lalu lintas di ruas tol Cipularang yang juga merupakan artis dangdut Saiful Jamil dikenakan sanksi wajib lapor. Selama proses tersebut, pedangdut Saiful Jamil harus datang ke Mapores Purwakarta 2 kali dalam seminggu. Teka-teki hukuman apa yang akan diberikan kepada pedangdut Saiful Jamil sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di ruas tol Cipularang beberapa waktu yang lalu yang menyebabkan istri Saiful, Virginia Anggraini, meninggal dunia akhirnya terungkap. Meski Saiful Jamil telah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan tim penyidik Satlantas Polres Purwakarta. Selama proses penyidikan tersebut dan menunggu pelimpahan berkas ke Kejaksaan Negeri, Saiful Jamil dikenakan sanksi wajib lapor. 2 hari dalam seminggu Saiful Jamil wajib lapor ke Mapores Purwakarta, yakni hari Senin dan hari Kamis. Karena wajib lapor bagi saudara Saiful Jamil dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis, di mana yang bersangkutan wajib lapor tersebut sebagai upaya kontrol dari penyidik, sehingga pada saat nanti yang bersangkutan dibutuhkan penyidik tidak merasa kesulitan. Seperti diketahui, semenjak terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa keluarga pedangdut Saiful Jamil sendiri harus berurusan dengan hukum. Sebagai pengemudi dalam insiden kecelakaan yang menewaskan istri Saiful, ia dianggap lalai dan sesuai prosedur, polisi berhak menetapkan sebagai tersangka. Mistam Bargo, Jatiluhur TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama Jatiluhur 9. Just so sweet, I'll buy you a crunch of treat to enjoy.
hadiah di dalam bungkus Tango Waffle. Lihat keterangannya di kemasan promo. 1. Pak! Halo? Halo, Santosa Hospital, ada yang bisa dibantu? Serangan jantung adalah penyebab kematian tertinggi di dunia. 30% angka kematian terjadi pada jam-jam pertama serangan. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang bertugas mensuplai darah dan oksigen ke otot jantung. Periksalah kesehatan jantung Anda sedini mungkin untuk menghindari resiko kematian. Salah satu cara deteksi terkini adalah dengan kateterisasi jantung, di mana dengan cara ini penyempitan pembuluh darah koroner dapat terlihat dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan segera, yaitu dengan pemasangan balon atau cincin bila diperlukan. Jantung sehat, aktivitas tak terbatas. Tubuh yang sehat adalah harta yang paling berharga. Kesehatan sering terlupakan, sehingga menimbulkan penyakit yang tidak diharapkan. Sebaiknya Anda melakukan medical check-up secara berkala sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh Anda, sehingga gangguan secara dini dapat dicegah dan dapat ditindaklanjuti. Hidup sehat, keluarga bahagia. Ibu-ibu, ayo mulai arisannya. Siapa ya yang menang? Ibu Nindya. Wah, yang punya rumah. Uangnya buat apa, Bu? Buat berlangganan Skynindo. Skynindo itu apa ya, Jeng? Skynindo itu TV berlangganan baru. Ada banyak channel internasional dan Asia. Ada channel khusus film, drama, musik, anak-anak, dan olahraga. Skynindo, saat bersama, saat bahagia. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung di Jatiluhur 9. Kita lanjutkan ke informasi menarik lainnya. Ancaman terorisme dengan mengatasnamakan kepentingan agama saat ini terus mengancam keamanan di tanah air. Untuk itu, dalam mencegah ancaman-ancaman yang akan mengganggu stabilitas keamanan, Polri, TNI, serta pemuka agama perlu dipersatukan. Ancaman terorisme yang saat ini mengancam keamanan di tanah air dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di Kabupaten Purwakarta. Untuk mencegah ancaman gangguan Kamtibmas masuk ke kota santri tersebut, Kepolisian Polres Purwakarta, TNI, serta para tokoh dan pemuka agama menggelar tatap muka untuk menyatukan tekad membasmi aksi terorisme dari kota Purwakarta. Acara tatap muka antara polisi, TNI, dan pemuka agama ini digelar Kamis siang di Aula Mapores Purwakarta dengan tujuan terciptanya kondusivitas kota Purwakarta yang terbebas dari hal-hal yang akan mengancam keamanan. Tidak hanya itu, untuk mencegah munculnya ancaman terorisme ini, perlu adanya peran serta semua pihak termasuk para alim ulama dan pemuka agama lainnya. Ternyata paham teroris itu masih ada yang di Indonesia ini, dan di mana memungkinkan itu terjadi di mana saja, termasuk Purwakarta, sehingga kami mengajak komponen masyarakat, terutama kaum ulama dan Purwakarta lain, supaya tidak terpecah belahkan dan sampai kejadian yang di Cirebon maupun kejadian yang di Solo ini sebagai upaya-upaya pecah belah. Kabupaten Purwakarta atas nama Mas pimpinan pesantren juga mengucapkan terima kasih atas Jakarta Pak Kapolres mengadakan pertemuan ini. Walaupun isu sentralnya menyangkut masalah nasional,
yaitu terorisme. Dalam kesempatan ini, para peserta dari pemuka agama juga berkesempatan tanya jawab baik dengan polisi, TNI, serta unsur Muspida Kabupaten Purwakarta. Mistambargo Jatiur TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung di Jatiluhur 9. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. SEA Games 2011 yang akan diselenggarakan di Sumatera Selatan ternyata membawa berkah bagi warga Kabupaten Subang. Perajin patung mulai kebanjiran order membuat patung berupa duplikat maskot SEA Games 2011. Berikut adalah liputannya. Kemeriahan menyambut Pesta Olahraga se-Asia Tenggara ke-26 November 2011 mendatang di Sumatera Selatan mulai dirasakan warga. Di Kabupaten Subang, para perajin patung mulai kebanjiran order. Seperti yang dirasakan Aso, salah seorang perajin patung warga Kampung Sukarendeng, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat ini, menjelang SEA Games 2011 mendatang, ia mendapatkan order membuat duplikat maskot SEA Games 2011 berupa patung Komodo Modi. Pesanan tersebut datang dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Aso mengaku ia mendapatkan pesanan sebanyak 1.200 set atau sebanyak 2.400 pasang patung duplikat maskot SEA Games ke-26. Rencananya duplikat maskot SEA Games berupa patung Komodo Modi tersebut akan dijadikan souvenir untuk para atlet peserta SEA Games 2011. Sementara itu, selain membuat patung duplikat maskot SEA Games 2011, perajin patung asal Kabupaten Subang, Jawa Barat ini juga membuat berbagai macam miniatur mulai dari miniatur binatang sampai miniatur manusia dan wayang. Mistambargo Jatiur TV dari Subang melaporkan.